bersihkan dulu rumput-rumput yang ada di sekitaran tanaman tersebut, karena kalau tidak begitu ya tentu makannya terbagi, akan rugi kita, sehingga sia-sia pupuk yang kita tebarkan itu terbagi nantinya. Dan ini perlu diketahui, kemarin sudah saya bersihkan, namun ada beberapa galangan yang belum saya bersihkan. Namun kali ini saya akan melanjutkan untuk pemupukan. Dan ini saya untuk tahap ini menggunakan pupuk Punska. Nah ini Punska, karena ini adalah juga pupuk majmuk yang itu ini unsur cara memupuk sayur katuk atau manis yang benar. Bagaimana cara memupuk sayur katuk yang benar itu? Silahkan ikuti untuk saya dalam proses pemupukan yang benar, supaya sayur katuk itu cepat untuk mengeluarkan tunas-tunas yang banyak dan auranya lebih segar. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan comment, and share. Bagikan kepada siapa saja yang mungkin tertarik untuk melihat cara saya pemupukan sayur katuk di lahan kebun saya. Dan untuk serupnya silakan ikuti bagaimana langkah-langkahnya. Nah, setelah nanti saya review lanjutkan video ini, dan perlu sedikit kita sampaikan bahwa sayur katuk ini perlu kita beri nutrisi, baik itu pupuk organik maupun juga kimia, namun perlu ada takaran-takaran yang seimbang sehingga sayur katuk itu tidak mudah untuk rusak. Jangan terlalu berlebihan, namun jangan sampai nutrisinya kurang. Dengan keseimbangan itu sehingga potensi untuk memperpanjang umur sayur katuk itu sendiri. Dan untuk sebelum kita pemupukan tersebut, kita perlu dulu untuk penyiangan atau membuangi gulma-gulma atau rumput-rumput yang ada di sekitaran tanaman sayur katuk kita tersebut, sehingga nutrisi pupuk baik organik maupun yang kimia itu tidak terbagi makannya. Jadi perlu ada strategi yang benar supaya cepat untuk penyerapan dan cepat untuk dia fokus untuk menambah kesegaran batang atau daun seperti ini. Itu perlu keseimbangan, yaitu sebelumnya kita bersihkan dulu rumput-rumput yang ada di sekitaran tanaman tersebut, karena kalau tidak begitu ya tentu makannya terbagi, akan rugi kita, sehingga sia-sia pupuk yang kita tebarkan itu terbagi nantinya. Dan ini perlu diketahui, kemarin sudah saya bersihkan, namun ada beberapa galangan yang belum saya bersihkan. Namun kali ini saya akan melanjutkan untuk pemupukan. Dan ini saya untuk tahap ini menggunakan pupuk Punska. Nah ini Punska, karena ini adalah juga pupuk majmuk yang
Tentu ini unsur kalsiumnya ada, nitrogennya ada, dan ini sudah cukup. Kalau mau ditambah dengan urea ya perlu, silahkan, tapi saya untuk tahap pertama cukup ini dulu, nanti kita lihat perkembangannya baru kita tambah dengan pupuk tunggal. Kami di sini menyebutnya pupuk putih. Nah, tapi untuk di awal jangan terlalu banyak dulu, karena ini potensi untuk menjadikan tanaman sayur katuk kita akan terlalu terlalu banyak kita beri pupuk kimia, itu akan potensi menjadikan pertumbuhannya tidak stabil, atau baik di awal nanti dia akan cepat. Kalau nutrisinya itu sudah berkurang, potensi untuk menjadikan batangnya itu mati. Jadi kita perlu perhatian juga untuk pemupukannya, itu harus seimbang, jangan terlalu banyak, namun jangan juga terlalu sedikit sehingga nutrisi tidak mencukupi untuk tanaman sayur katuk itu. Oke, ikuti bagaimana saya pemupukan sayur katuk ini. Untuk satu galangan seperti ini biasa saya berikan 500 gram atau setengah kilogram, dan saya di sini mempunyai 20 galangan. Nah, jadi dalam 20 galangan ini untuk pemberian pertama saya berikan 10 kilogram pupuk punska, dan itu lumayan sudah cukup untuk memberikan nutrisi. Dan untuk pemupukannya sangat mudah, hanya seperti ini kita berikan. Nah, seperti itu, dan tidak perlu kita tumpuk karena potensi untuk nanti kalau datang hujan dia akan menyebar ke samping-samping. Sehingga kita berikan agak tengahnya aja. Kalau kita berikan di samping, karena ini galangannya ada ke bawah, potensi terbuang ke bawah sehingga dia akarnya tidak mampu nanti untuk menyerap pupuk yang kita berikan. Jadi polanya saya beri di tengah saja seperti ini. Begitu sampai seterusnya. Pupuknya setiap galangan yang milik saya ini kurang lebih panjangnya 15 meter, itu dengan barisan tanaman, polanya 4 baris, itu cukup saya beri 500 gram atau setengah kilo. Oke sobat, jadi silahkan ikuti, lihat bagaimana saya melangsungkan pemupukan ini berlangsung. Saya membawa tadi 10 kg untuk 20 galangan milik saya ini, dan itu setelah 3 atau 4 hari nanti silahkan lihat bagaimana hasilnya. Ini saja sudah keluar tunas-tunas dan agak segar dilihatnya, apalagi setelah pemupukan ini berlangsung 3, 4, 5 hari ke depan, itu kelihatan aura-aura kesegarannya itu lebih nampak, dan potensi untuk meningkatkan banyaknya anakan tunas-tunas yang muncul, sehingga itu potensi untuk memperbanyak ikatan nanti. Dan juga dengan pemupukan ini potensi untuk mengeluarkan aura kesegaran, sehingga hasilnya lebih segar daripada biasa atau orang yang tanpa diberi nutrisi seperti saya ini. Oke sobat, terima kasih karena mau mengikuti dalam saya cara memupuk. Nah, jadi jangan lupa bagikan video saya ini, siapa tahu bermanfaat bagi sobat-sobat yang lain mungkin yang belum terlalu tahu banyak tentang cara pemupukan untuk sayur katuk cangkuk manis. Kebetulan ada tanaman seperti saya ini. Oke sobat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kebutuhan makanan dengan sayur katuk itu sendiri. Oke sobat ya, terima kasih kalian yang berikutnya telah mau menyaksikan dalam saya untuk program pemupukan sayur katuk yang umurnya milik saya ini sudah 8 bulanan hampir, dan ini sudah menghasilkan beberapa ikat dan sudah hampir puluhan kali panen, dan satu kali saya sudah ambil tampangnya untuk saya tanam di lahan yang lain. Jadi untuk penanaman sayur katuk ini sangat mudah dan pemupukan perawatannya sangat mudah. Untuk penyemprotan kita lihat saja dulu perkembangannya. Kalau masih bagus tidak perlu disemprot, tidak perlu dispray. Yang penting lihat kalau masih bagus saja. Kalau sudah ada gangguan ya bisalah sedikit kita pelihara. Kalau milik saya sudah 8 bulan tidak pernah saya semprot, menghasilkan yang luar biasa. Puluhan kali saya panen dan satu kali saya ambil sudah tampangnya untuk ditanam di lahan yang lain. Dengan ini perlu diketahui, sayang kalau tidak digunakan lahan-lahan yang kosong untuk budidaya sayur katuk cangkuk manis ini, karena menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Dan peminatnya sangat banyak juga. Ini untuk dikonsumsi sendiri, menyehatkan badan, baik untuk ibu menyusui maupun untuk stamina kita laki-laki, menambah stamina, dan juga mengandung vitamin-vitamin lainnya yang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.